Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya. Saya dari PJK 6F. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yang saya akan bahas yaitu anak tunadaksa. Tunadaksa. Tuna yang artinya kurang atau rugi, daksa yang artinya tubuh. Arti tunadaksa yaitu kekurangan tubuh atau kelainan pada tubuh. Anak tunadaksa mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Itu anak tunadaksa. Kedua, ada ciri-ciri anak tunadaksa. Pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh. Kedua, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Tiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang ketujuh, hyperaktif atau tidak dapat tenang. Yang ketiga, ada klasifikasi anak tunadaksa. Ada penggolongan menurut derajat kecacatan. Ada 3, golongan ringan, golongan sedang, golongan berat. Golongan ringan yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Itu golongan ringan. Yang kedua, golongan sedang. Golongan sedang itu mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Nah, yang golongan berat tetap membutuhkan perawatan, ambulansi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuh. Terus ada penggolongan menurut topografi. Ada 6. Yang pertama, monoflegia. Monoflegia itu hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Misalnya kaki kiri, kaki kanan, dan kedua tangannya normal. Terus kedua, hemiplegia. Lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Misalnya kaki kiri dan tangan kanan. Terus ketiga, paraplegia. Paraplegia itu lumpuh pada kedua tungkai kakinya. Terus keempat, diplegia. Kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki dan kanan dan kiri sama seperti paraplegia. Nah, yang kelima ada triplegia. 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh seperti itu. Nah, yang keenam ada quadriplegia. Ini mengalami kelumpuhan seluruh anggota geraknya. Mereka cacat pada kedua tangan dan kakinya. Seperti itu. Terus yang ketiga ada penggolongan menurut fisiologi. Pertama ada 6. Yang pertama spastik. Spastik tipe ini ditandai dengan adanya gejala kekejangan atau kekakuan pada sebagian ataupun seluruh otot. Kedua ada
atetoid. Pada tipe ini tidak terdapat kejangan atau kekakuan. Yang ketiga ada ataksia. Ataksia tipe ini seakan-akan kehilangan keseimbangan. Yang keempat ada tremor. Tremor, gejala yang tampak jelas pada tipe ini adalah senantiasa dijumpai adanya gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus berlangsung sehingga tampak seperti bentuk bergetaran-getaran. Yang kelima ada rigid. Rigid pada tipe ini didapat kekakuan otot. Tetapi tidak seperti pada tipe spastik. Gerakannya tampak tidak ada keluasan. Gerakan mekanik lebih tampak seperti itu. Yang keenam ada tipe campuran. Pada tipe ini seorang anak menunjukkan dua jenis ataupun lebih gejala tuna cerebral palsy, sehingga akibatnya lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu jenis atau tipe kecacatan. Ini ada kelainan pada sistem dan otot. Angka yang pertama ada poliomyelitis. Penderita polio adalah mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan mengecil dan tenaganya melemah. Itu. Terus yang kedua ada muscle dystrophy. Anak mengalami kelumpuhan pada fungsi otot, semakin hari semakin parah. Kondisi kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu kedua tangan atau kedua kakinya saja, atau kedua tangan dan kedua kakinya. Terus ada penyebab tunadaksa. Yang pertama, sebab-sebab sebelum lahir antara lain terjadi infeksi penyakit, kelainan kandungan, terus kandungan radiasi saat mengandung, mengalami trauma atau kecelakaan. Terus kedua, proses kelahiran terlalu lama, proses kelahiran yang mengalami kesulitan, pemakaian anestesi yang lebih ketentuan. Terus yang ketiga, kecelakaan, terus infeksi penyakit, seperti itu penyebab tunadaksi. Yang terakhir itu ada 7 aspek yang perlu dikembangkan untuk anak tunadaksa. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Terus kedua, membantu perkembangan fisik. Terus ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Keempat, mematangkan aspek sosial. Kelima, mematangkan moral dan spiritual. Keenam, meningkatkan ekspresi diri. Ketujuh, mempersiapkan masa depan anak. Cekap semanten matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.